Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua, dan alhamdulillah telah menyampaikan kita semua yang ada di sini kepada bulan yang luar biasa penuh rahmat dan berkah. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa risalah Islam sebagai cahaya penerang untuk keselamatan kita di dunia dan akhirat. Amin. Berjumpa lagi dengan kami dalam tausiah Ramadan yang diselenggarakan oleh sekolah-sekolah di bawah cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah pada bulan Ramadan tahun ini 1444 Hijriah dengan tema besarnya yaitu Ramadan Indah, Ramadan Ceria, Ramadan Berkah. Telah hadir bersama saya Al-Ustadz Bapak Hashim Asy'ari MPDI. Beliau ini luar biasa, sosok guru di SMA Negeri 3 Klaten dengan berbagai kiprahnya di dunia dakwah gitu ya. Sedikit saya bacakan CV dari beliau. Beliau sebagai guru agama di SMA Negeri 3 Klaten. Beliau juga sebagai pembina Rohis SMA Negeri 3 Klaten, sebagai pembina Rohis SMA SMK Kabupaten Klaten, pengurus Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Klaten, Takmir Masjid Agung Al-Aqsa Kabupaten Klaten, dan pengurus Aktai Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Kabupaten Klaten. Luar biasa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Ini kesibukannya banyak sekali, tapi insya Allah kita masih sempat ya untuk acara tausiah pada hari ini. Kita berjumpa lagi setelah Ramadan tahun lalu. Ramadan tahun lalu itu kita masih pandemi ya. Alhamdulillah sekarang kita sudah endemi ya. Sudah mengakhiri berbagai keterbatasan, dan alhamdulillah sekarang kita memasuki era baru gitu. Ustaz, mudah-mudahan lebih berkah ya. Baik, pada kesempatan hari ini tema kita adalah pentingnya tauhid dalam hidup gitu ya. Terutama kita sebagai seorang muslim, nanti kita akan gali lebih dalam bagaimana pentingnya tauhid dalam hidup seorang muslim gitu ya. Kan kita tahu ya Ustaz bahwa kalimat tauhid itu menjadi salah satu syarat, betul ya Ustaz, ketika seseorang itu menjadi seorang muslim gitu ya. Artinya kita pengen tahu nih, jangan sampai itu hanya kata-kata saja gitu ya. Jangan sampai hanya kata-kata saja, tapi maknanya kita tahu, sehingga insya Allah nanti tauhid itu bisa menjadi fondasi gitu ya Ustaz dalam melaksanakan seluruh kewajiban kita sebagai seorang muslim gitu. Baiklah, tanpa berpanjang lebar, langsung saja saya serahkan kepada Ustaz Hashim untuk memberikan tausiahnya. Terima kasih atas waktunya Ibu Desi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi haqqa hamdi wa nashkuru haqqa syukri, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasul karim. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 3 Klaten, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan para pembawa acara kita yang luar
baca sebenarnya Bu Desti. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini Allah masih berkenan memberikan nikmatnya kepada kita semuanya. Salah satunya adalah nikmat sehat walafiat, yaitu sehat lahir dan sehat batin. Banyak orang yang nampaknya secara fisik itu sehat, tapi belum tentu batinnya sehat. Itu juga sebaliknya, banyak orang yang nampaknya secara fisik itu tidak sehat, tapi malah justru batinnya sangat sehat. Maka jangan pernah berhenti mohon kepada Allah, ya Allah sehatkanlah batinku dan juga sehatkanlah batinku. Itu yang paling utama. Dan alhamdulillah Allah Ta'ala masih memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita. Terbukti kita semuanya masih senantiasa insyaallah senantiasa menjalankan ibadah puasa Ramadan yang tentunya semua itu kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berkenan mengampuni segala dosa dan khilaf kita dan Allah ridha terhadap segala aktivitas kita. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semuanya termasuk hamba Allah yang beruntung, yaitu mendapatkan ridha Allah, terlebih lagi mendapatkan syafaat Nabiullah Muhammad SAW. Dari itu mari kita belajar untuk meneladani akhlak beliau, bukan hanya dari sekedar fisiknya, melainkan kepribadian beliau jauh lebih utama. Maka ada istilah hijrah. Hijrah itu tidak hanya sekedar penampilan, tetapi harus diikuti dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Sebagaimana sabda Nabi mengatakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi semua agama, khususnya agama Islam, setidaknya adalah kita belajar untuk saling berbenah diri dalam rangka menjadi manusia yang berakhlak karimah. Selanjutnya, Bu Desti, saya sampaikan tema pada hari ini terkait dengan pentingnya tauhid dalam hidup. Tauhid ini adalah fondasi utama dalam beragama. Kalimat tauhid itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Kalimat tauhid ini diibaratkan seperti tiang bendera. Ini tidak akan pernah kokoh, tidak bisa berdiri kokoh tanpa adanya iman. Kenapa harus ada iman? Karena iman itu sendiri tidak hanya sekedar percaya akan adanya Allah, tetapi yakin akan kehebatan mukjizat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena di dunia ini kita hidup itu semuanya serba mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah untuk meninggikan derajat manusia, apalagi menurunkan derajat manusia. Kemudian tauhid ini adalah kunci daripada kita masuk surga Allah. Ada dalam kitab Maulid Al-Ghazali, Miftahul Jannah, la ilaha illallah. Kuncinya surga adalah la ilaha illallah. Tentunya kalimat la ilaha illallah ini tidak hanya sekedar diikrar di lisan, tidak hanya dalam lisan saja. Maka dibutuhkan dengan keimanan yang kokoh, yang kuat. Artinya apa? Kita belum pernah ketemu Allah, belum pernah ketemu Kanjeng Nabi, tapi kita yakin bahwa Allah itu ada, Allah yang memberi segala sesuatu dalam kehidupan kita, dan kita yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah yang telah akan memberikan syafaat kepada kita semua. Dari kedua ini, iman dan tauhid ini diibaratkan seperti uang logam atau kaki yang selalu beriringan berjalan. Tetapi ini belum sempurna, dikatakan sempurna berjalannya ketika belum ada mulai takwa. Takwa ini adalah buah daripada tauhid dan iman. Kalau bahasa sederhananya adalah, kalau kita mengaku iman kepada Allah, bukti apa? Saya cinta dengan seseorang, bukti cintanya apa? Jadi tidak hanya sekedar kulitnya saja. Nah, buktinya kita beriman kepada Allah adalah takwa. Apa takwa itu? Tidak hanya sekedar menjalankan
larangan Allah atau menjauhi larangan Allah, tapi setidaknya membangun karakter untuk takut akan azabnya Allah. Ketika manusia sudah merasa takut kepada azabnya Allah, saya yakin pasti orang ini mesti akan berhati-hati dalam berperilaku. Artinya apa? Mampu menjaga lisan, mampu menjaga perilaku dan lain sebagainya. Kenapa? Karena takut dosa. Lawan daripada takwa adalah ada fasik. Fasik ini orang yang diibaratkan seperti anjing, kuning hijau di perjalanan itu. Kalau kita tahu kalau warna merah itu mestinya jalan atau maju ke arah berhenti ya, harusnya berhenti, tapi malah berjalan. Ketika melihat lampu hijau mestinya berhenti atau berjalan dia malah berhenti. Kalau kira-kira lampu kuning itu apa? Berhati-hati, dia tidak gagas, tidak, yang penting jalan cepat saja tanpa tengok kanan. Artinya apa? Banyak orang yang sudah tahu mengerti Tuhan, yang sudah tahu kewajiban, tapi jarang dilaksanakan. Hadirin rahimakumullah, kembali kepada topik tadi bahwa takwa buktinya apa? Sekarang kita melakukan ibadah saum Ramadan di bagian daripada takwa. Kita melaksanakan sholat 5 waktu, bagian daripada takwa. Kita berzakat, bagian daripada takwa. Kita bersedekah, bagian daripada takwa. Kita haji atau umrah, itu bagian daripada takwa. Tetapi perlu diingat, ketakwaan ini tidak cukup hanya sekedar menjalankan saja, tetapi penting ridhonya Allah. Bagaimana mendapatkan ridhonya Allah? Pasti harus didasari karena Allah, yaitu kalimat lillahi ta'ala. Kita sering dalam semua aktivitas mesti mengawali kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Atau mungkin kita berwudu juga ada niatnya nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari, pasti lillahi ta'ala. Nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi salati, pasti lillahi ta'ala. Kalau sudah semuanya mengarah kepada kalimat la ilaha ta'ala, disitulah Allah akan memberikan ridho. Ketika Allah sudah ridho, pasti mendatangkan kemanfaatan, kemaslahatan, keberkahan, dan itu tidak akan menjadi kita, tapi bisa ke orang lain. Itulah luar biasa ketika Allah sudah ridho. Berarti memang dari awal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syariat itu sudah mengingatkan ketika melakukan sesuatu lillahi ta'ala. Cuma masalahnya kadang lillahi ta'alanya itu sudah diingatkan dari awal melakukan perbuatan, tapi kita justru untuk yang lain-lain gitu loh. Saya misalnya, banyak orang nih, baca Quran, lebih banyak. Tapi ketika tidak ada orang, misalnya malas-malasan seperti itu gitu ya. Pencitraan sekarang trennya Ustaz, gitu, di depan orang bagus-bagus gitu kan, tapi ketika sendiri nampak aslinya seperti itu. Bagaimana itu Ustaz? Ya, itulah penyakit manusia. Artinya lebih bangga dipuji manusia daripada dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mohon maaf saya mengatakan bahwa nawaitunya itu harus dijaga. Orang berniat itu mudah. Innamal a'malu binniyat. Yang paling sulit adalah walikulli imri'in ma nawa, menjaga niat. Contoh, saya nawaitunya itu dari awal, katakanlah mau berangkat kantor, bisa jadi berubah akan menjadi sampainya di mall. Atau mungkin bisa jadi saya mau belinya bakso, tapi dapatnya malah ayam. Menjaganya itu yang paling sulit. Maka yang paling penting adalah kembali kepada nama itu yang pertama, tidak lupa harus didasari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah menegaskan dalam Al-Quran surah Al-Hasr ayat 18. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun.
ini kelihatannya hanya satu ayat, tetapi maknanya sangat dalam sekali. Saya nukilkan sebuah tafsir dalam kalimat dalam tafsir Al-Misbah karya Profesor Dr. Bishha mengatakan di awal berbunyi ya ayyuhalladzina amanu. Artinya ayat ini diperuntukkan bagi mereka yang mengaku iman. Kok tidak ya ayyuhal muslimun? Kok tidak ya ayyuhal mukhlisun? Kok tidak ya ayyuhal muhsinun? Tetapi berbunyi ya ayyuhalladzina amanu. Artinya apa? Allah ingin tahu sejauh mana kualitas iman kita kepada Allah. Contoh, ini dengan datangnya bulan Ramadan, kira-kira perasaan kita bagaimana? Senang, bahagia ya? Atau biasa-biasa saja? Datang nggak datang biasa saja dan tahu? Atau mungkin justru malah senang? Senang itu tersiksa karena nggak bisa sarapan pagi. Dari sini saja sudah nampak yang bisa menjawabkan kualitas iman kita masing-masing. Ada orang yang menganggap senang, artinya ya Allah bersyukur sekali hamba masih dipertemukan kembali bulan Ramadan. Pasti kalau dia senang, pasti akan melakukan kebaikan-kebaikan yang lebih. Setidaknya adalah dia mampu untuk berbenah diri menjadi pribadi yang lebih baik. Berbeda ketika orang menganggap biasa-biasa saja, datang nggak tahu, hanya sekadar formalitas belaka atau hanya rutinitas biasa. Atau bahasa lebih sederhananya, banyak orang baik musiman, hanya Ramadan saja baik, tapi setelah Ramadan lewat belum tentu dia akan menjadi lebih baik, lebih buruk bisa jadi. Kalau orang yang menganggap senang tersiksa ya banyak, karena nggak bisa sarapan pagi, nggak bisa jajan dan sebagainya. Nah, ini kan tergantung daripada kualitas iman kita. Maka berbunyi ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kemudian ayat berikutnya, ternyata Allah tidak hanya ingin tahu sejauh mana kualitas iman kita, tapi ingin tahu Allah, ingin ngerti sejauh mana kualitas ketakwaan kita. Apakah benar-benar sudah merasa takut dosa? Apakah sudah benar-benar nawaitunya lillahi ta'ala? Atau jangan-jangan tadi seperti tadi pencitraan yang kelihatan seperti orang alim, orang baik dan lain sebagainya. Masih ada lagi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ternyata Allah masih ingin tahu lagi sejauh mana kita untuk mengintrospeksi diri. Wal tandur nafsu, artinya bermuhasabah. Kadang kita tidak sadar, suka mengintrospeksi orang lain, tapi dirinya sendiri tidak pernah diintrospeksi. Atau mungkin bahkan dalam penyakit sindrom merasa dirinya paling benar, paling suci dan paling baik. Ini sangat berbahaya. Kalau sudah terkena penyakit seperti ini akan sulit untuk bisa menghilangkan. Kenapa? Karena sudah bermasalah. Maka selalu saya sampaikan, orang penting itu baik, tetapi orang baik jauh lebih penting. Nah, selanjutnya, ittaqullah, di samping wal tandur nafsun, kemudian masih ada lagi maqaddamat liwat. Artinya apa? Apakah kita sudah pernah berpikir sejenak, memikirkan tentang nasib akhirat kita? Contoh misalnya istri misalnya kita rahasia payah, itu kita lelaki persen. Nah, kebanyakan kita jarang sekali mentadabburi uyun saya akan, apakah saya nanti akan bisa membawa iman atau tidak. Ini kadang tidak pernah terpikirkan, seolah-olah mati gitu. Padahal penting kita setidaknya pada sholat atau mungkin di sepertiga malam kita berpikir, ya Allah, mohon ketika Engkau mengambil roh saya, jasad saya, dalam arti mematikan saya, ya Allah, semoga Engkau berkenan menjadikan saya, mentakdirkan saya membawa iman dan Islam, setidaknya mengingat kalimat Allah atau la ilaha illallah ma qaddamat liwat. Ternyata masih ada ayat satu lagi, ittaqullah. Di depan sudah ada ittaqullah, di belakang ma'akullah. Bedanya apa? Alif dan waw. Artinya ini penegasan Allah. Apakah sudahkah sholat kita, zikir kita, puasa kita, sedekah kita, zakat kita, haji kita, umrah kita, apakah sudah berdampak positif terhadap perilaku kita? Ini yang perlu
dijawab dan perlu kita introspeksi diri sendiri. Jangan-jangan sholat salah tetapi maksiat jauh lebih rajin. Wallahu a'lam. Kemudian ayat yang terakhir berbunyi innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Artinya kadang orang itu melihat atau mungkin berpikiran Allah nggak tahu, Allah nggak ngerti, Allah bisa saya akusi, bisa saya penuhi, padahal tidak. Allah Maha melihat, Allah punya CCTV sendiri. Kadang sehebat apapun manusia menutupi airnya, ketika Allah sudah kun fayakun pasti akan dilaksanakan. Sehebat apapun Allah, sehebat apapun manusia katakanlah menyimpan harta yang tidak halal, kun fayakun akan dibuka semuanya. Dan sekarang sudah banyak sekali contoh-contoh di negeri ini. Maka dari itu momentum Ramadan ini di tahun 1444 Hijriah setidaknya harus ada asarnya, harus ada bekasnya terhadap perilaku kita yang dulunya belum baik menjadi baik, yang sudah baik harus lebih baik. Semoga Allah memberkati dan memberikan rekor pada kita semuanya. Itu Ibu Resti sekelumit materi tentang pentingnya amal dalam hidup. Masya Allah, seperti itu. Ternyata tauhid butuh keimanan. Pembuktiannya dengan apa? Ketakwaan. Karena nggak cuma lip service seperti itu. Ustaz, harus ada buktinya. Kalau kita sayang sama orang, gitu ya, cinta sama orang pun harus ada buktinya seperti itu. Jadi bagaimana harus membuktikan segala amal ibadah kita betul-betul lillahi ta'ala. Betul sekali, Bu Desti. Mudah-mudahan insya Allah hadirin semua yang mendengarkan tausiah ini, kita sama-sama melatih diri, termasuk saya pribadi ya Ustaz. Mudah-mudahan kita melatih diri di bulan yang suci ini, di bulan Ramadan kali ini, untuk membiasakan pembuktian takwa kita itu betul-betul lillahi ta'ala. Tidak perlu lagi berarti Ustaz mau mikirkan, oh karena nanti akan dipuji orang, karena nanti akan dianggap alim oleh orang, seperti itu ya. Sehingga nanti insya Allah membekas gitu ya, tidak hanya mungkin rutinitas saja, tapi betul-betul memberikan dampak tadi ya, ada bekasnya, ada efeknya gitu ya, efek yang positif terutama terhadap perilaku kita sehari-hari, sehingga ya luar biasa nanti insya Allah membuat kita sebagai seorang muslim mampu gitu ya mewujudkan tujuan dari tauhid itu sendiri. Betul sekali. Masya Allah. Ada lagi Ustaz yang mau disampaikan? Ya, satu lagi closing statement yang saya ada di rumah, khususnya kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, bahwa kita beragama tidak hanya sekedar kulitnya saja. Artinya kita beragama semuanya muaranya adalah mahabbah atau al-hub, yaitu cinta kepada Allah. Ketika orang sudah cinta kepada Allah, pasti akan memberikan yang terbaik dari yang terbaik. Yang kedua, ketika Allah sudah memberikan ridho, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah untuk mempersilakan hamba-hambanya untuk masuk ke dalam surga Allah. Allah menyatakan mampir, adkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Dan yang terakhir adalah kita beragama tentunya sekali lagi bahwa itu tidak ada lillah. Kalau sudah lillah pasti berkah. Kalau sudah berkah pasti mendatangkan kemuliaan. Insyaallah besar. Dan yang terakhir, hari momentum Ramadan 1444 Hijriah jangan kita sia-siakan. Artinya jangan hanya sekedar itu, tapi bagaimana kita berupaya memanfaatkan Ramadan untuk menjadi pribadi yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, alhamdulillah sudah selesai tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Hasyim Asy'ari MPDI. Semoga tausiah kali ini mampu memperkaya ilmu kita dan diberikan amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dulu dari kami berdua, mohon undur diri sampai berjumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, Ibu Desti.
Masya Allah, Barakallah.